Gini pasti kalian ada yang udah lagi di jalan, mau pulang ke rumah, ada yang mau malam Sabtuan nih karena udah hari Jumat, ada juga yang mungkin udah chill aja nih di rumah karena hari ini mungkin lagi WFH nggak ke kantor. Nah, selamat datang kembali nih di Halodoc Talk Live bersama Halodoc. Nah, tapi teman-teman, kali ini Halodoc Talk Live kita itu spesial banget. Kenapa? Karena kita akan ngejalanin Halodoc Talk Live kali ini bersama Wings Group Indonesia. Nah, makanya stay tune terus nih buat 45 menit sampai 1 jam ke depan bersama saya Ashar, dan nanti bakal ada narasumber yang menarik banget di mana kita akan bahas seputar isu-isu kesehatan yang benar-benar menarik banget nih buat diketahui di masa pandemi ini. Jadi kasih tahu teman-temannya, kasih tahu keluarga di rumah, kasih tahu mungkin yang lagi nyetir bareng pulang ke rumah untuk nonton di Halodoc Talk Live pada kali ini ya. Oke, sekarang kita tunggu dulu nih narasumber kita buat masuk. Kalian gimana nih? Apa kabar di rumah? Atau yang mungkin lagi di kantor, udah mulai ini belum? Udah mulai masuk kerja sering ya? Udah mulai sering ke kantor ya daripada WFH. Gimana? Oke, kita tunggu dulu ya. Ini narasumber kita lagi berusaha masuk untuk join IG live kita. Oke, buat teman-teman nih, kalau misalnya di rumah, kalau misalnya kalian, walaupun COVID-19 katanya sekarang udah turun, tapi udah mulai ada berita kalau misalnya mau ada gelombang ketiga dan naik lagi. Kalau misalnya kalian di rumah itu punya gejala apapun, jangan lupa nanti kalau misalnya pengen tanya-tanya dokter, kalian bisa langsung tanya di Halodoc lewat chat dokter Halodoc ya. Dimanapun, kapanpun, 24 jam kalian bisa konsultasi sama dokter terpercaya. Oke, narasumber kita apa ya? Kita tunggu dulu teman-teman ya. Hai dokter. Halo. Nah teman-teman, di sini aku udah bersama Dokter Rizky Rinafuri nih. Dokter apa kabar nih dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Kamu juga sehat kan? Seger Sehat gitu. dok, alhamdulillah. Ini dokter berarti lagi di rumah ya dok ya? Enggak, lagi praktek. Oh lagi praktek. Dokter kalau boleh tahu praktek di mana nih dok? Sekarang aku lagi masih di Rumah Sakit Sestima Polri. Hmm. Dok, belakangan ini pasien tuh udah rame lagi ya dok ya yang offline ya? Betul. Sebenarnya sih kan udah mulai menurun tuh ya pas lagi bulan September, Oktober, awal November balik naik lagi. Kemungkinan mungkin karena sudah mulai WFO, terus PPKM, mungkin juga karena kumpul-kumpul masker kadang kita lengah untuk gunakan. Bener. Makanya ini pas banget nih dok. Aku tadi udah udah ngasih clue nih buat teman-teman di rumah yang lagi nonton. Kali ini aku dan Dokter Furi akan membahas topik seputar langkah tepat hadapi potensi gelombang ketiga COVID-19 bersama Dokter Furi kali ini. Jadi buat teman-teman nih yang di rumah. Suara dokter oke? Suara aku dok oke kan? Oke sih. Oke ya, jelas ya dok ya. Oke, aku ulang lagi nih teman-teman dan dokter. Hari ini kita akan membahas tentang langkah tepat hadapi potensi gelombang ketiga COVID-19. Karena seperti yang dokter Furi tadi udah bilang, sekarang walaupun udah mulai menurun nih dari sekitar bulan Agustus dok ya, sekarang tuh udah mulai booming lagi nih kayaknya kasus-kasus COVID-19. Makanya teman-teman di rumah yang punya pertanyaan seputar cara menghadapi potensi gelombang ketiga COVID-19 ini, langsung aja tanya di kolom komentar di bawah. Karena nanti teman-teman yang beruntung pertanyaannya akan langsung dijawab nih sama Dokter Furi. Jadi langsung dapat jawabannya. Udah gitu, nanti nih untuk 6 pemenang yang paling beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar 200.000. Jadi jangan lupa tanya, ajakin teman-teman kalian buat tanya supaya nanti nggak kepo lagi nih tentang langkah-langkah menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Nah, dok, back to the topic ya dok ya. Hari ini kan kita mau ngomongin langkah tepat hadapi potensi gelombang ketiga COVID-19. Seperti yang udah kita alami sekitar 2 tahun nih dok ya. COVID itu kan naik turun ya dok ya. Waktu itu sempat turun abis kita dulu PPKM kalau nggak salah ya. Turun, abis itu naik lagi.
banyak banget nih apa namanya, katanya virusnya itu berevolusi, ada yang varian Delta, varian Gamma, sama yang terakhir tuh kalau nggak salah saya dengar namanya varian Omicron ya dok ya, bener ya dok ya? Betul, betul, Hmm. Omicron. Nah, makanya kita nih hari ini bakal ngomongin tuh seputar langkah tepat gimana caranya kita menghadapi potensi gelombang COVID-19 ini. Nah, sebenarnya nanti kita juga akan bisa ngejawab nih dok, bener nggak sih kalau misalnya gelombang ketiga COVID-19 ini tuh bakal masuk ke Indonesia atau enggak dan sebagainya. Pokoknya kita akan pas tuntas deh dok pada hari ini ya dok ya. Iya, pasti seru banget Oke. nih. Hmm. Karena pasti orang teman-teman di rumah pasti kepo juga nih tentang gelombang kedua COVID-19. Nah, dok nggak perlu lama-lama lagi nih dok, kita langsung masuk ke pembahasannya dok ya. Di masa pandemi ini nih dok yang udah berlangsung selama 2 tahun ya dok ya. Bagaimana sih dok kondisi pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia nih? Kalau yang dokter tahu, apakah bener nggak sih kalau ada yang bilang COVID itu udah makin membaik atau ternyata malah COVID itu sebenarnya belum membaik nih dari terakhir kita punya gelombang kedua, gimana dok? Baik, jadi sebenarnya kalau di eh, pandemi ditotalkan memang sudah mau 2 tahun, sebenarnya kita sempat sudah ada penurunan dan itu terbilangnya sudah mulai membaik ya. Namun ya saat awal November ini dunia digemparkan dengan varian baru ya Omicron itu. Jadinya seluruh dunia juga kasusnya ada terjadi peningkatan kembali seperti itu. Yang terutama kan Omicron ini yang baru masuk itu ada beritanya dari Afrika Selatan. Nah, mulai dari situ dan semenjak kita ada penurunan gelombang apa maksudnya gelombang kedua kita sudah mulai membaik, sebenarnya Eropa adalah terjadi peningkatan. Sebenarnya itu ada bagus ya, tapi ternyata seiring dengan berjalan waktu ternyata kita ikut meningkat juga saat awal November kemarin kan, yaitu mungkin karena sudah mulai WHO atau ada lengah dari prokesnya seperti itu. Berarti sebenarnya ternyata pandemi COVID ini tuh lagi mau naik lagi dok ya semenjak ada varian virus Omicron dari Afrika Selatan itu dok ya. Betul. Oke, berarti emang kita nih kayaknya emang nggak boleh lengah dok ya, walaupun kemarin udah mulai santai nih, udah sering WFO lagi, udah sering hangout lagi, walaupun masih social distancing dan tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap nggak boleh aware ya dok ya, berarti selama ini. Yang paling penting sih kayaknya kalau misalnya kita ngomongin menjaga diri gitu, kalau saya ya dok ya, itu saya sampai hari ini itu nggak enak dok kalau kemana-mana saya nggak bawa hand sanitizer sama pakai masker. Dokter juga pasti kayak gitu kan? Iya, karena itu barang wajib kayaknya yang sekarang harus kita barang wajib selain handphone dan dompet. Benar. Kita bisa ketinggalan STNK, tapi kalau misalnya ketinggalan hand sanitizer kayak kita balik lagi ke rumah deh dok. Nah kalau misalnya aku nih dok, aku suka banget pakai Nuvo hand sanitizer dari Wings Group Indonesia. Karena kalau misalnya saya pilih gitu dok ya, kenapa saya milih Nuvo hand sanitizer itu? Kalau misalnya kita semprot pakai hand sanitizer Nuvo itu, kuman tuh hilang cuma 10 detik dok. Jadi kalau misalnya mau makan saya nggak nunggu-nunggu dulu nih, tinggal semprot, tunggu 10 detik saya langsung makan, kayak gitu. Makanya kalau apa namanya kita langsung lanjut lagi dok ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah akhir-akhir ini kan ada berita tentang varian baru COVID-19 dari Afrika Selatan itu dok, yang varian Omicron yang namanya. Boleh dijelaskan nggak sih dok sebenarnya varian Omicron tuh varian yang gimana sih? Terus bener nggak sih kalau misalnya varian Omicron ini ternyata lebih berbahaya nih dari kakak-kakaknya yang kemarin tuh yang Delta, ada yang Gamma gitu. Ya, jadi varian Omicron ini sebenarnya sudah diresmikan sama WHO kalau termasuk VOC atau varian of concern. Jadi memang ini varian yang harus kita waspadai seperti itu. Seperti yang kita ketahui juga, karena varian baru ini Omicron, adanya peningkatan kasus baru di Afrika Selatan. Untuk bahaya atau tidak berbeda atau tidak dengan kakak lainnya belum diketahui karena masih dalam tahap penelitian seperti itu. Nah, selain itu banyak mutasi juga nih Omicron ini.
seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kemungkinan ada mutasi lainnya nggak sih? Pasti ada kemungkinannya ya. Nah, selain itu si Omikron varian Omikron ini juga dia itu menyerang respon imun tubuh yang lemah. Selain itu dia juga bisa reinfeksi dengan varian lainnya. Jadi jangan lengah, walaupun pernah kena dengan varian lainnya, dengan varian baru ini juga tetap bisa terjadi reinfeksi seperti itu. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kita dikasih taunya mungkin kalau misalnya kita udah pernah kena COVID, habis itu nanti resikonya tuh bakal kecil ya Dok untuk kena lagi, walaupun nggak 100% tuh kita terbebas gitu kan dari ancaman terkena ulang. Tapi berarti varian Omikron ini juga sama ya Dok ya? Kita tetap bisa terkena walaupun kita udah alumni COVID gitu ya? Betul. Yang terpenting malah justru vaksin. Vaksin ya Dok ya, nomor satu ya Dok ya. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksin nih Dok, aku mau langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya Dok, vaksinasi Indonesia tuh udah merata belum sih Dok menurut dokter? Ya, jadi vaksin sebenarnya sih kita mempunyai target. Targetnya itu adalah 70% dari penduduk di Indonesia ini sampai akhir tahun. Namun dari data untuk dosis 1 itu saat ini masih 65%, yang untuk dosis 2-nya sekitar 43%. Jadi walaupun sudah dosis 1 divaksin, harus tetap lengkapi untuk vaksin yang kedua seperti itu. Nah, juga saat ini kan ada Moderna, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Johnson itu semuanya baik, efikasinya tinggi dan aman pastinya. Jadi jangan pernah takut yang namanya KIPI atau efek samping dari vaksin tersebut, karena ya tadi efikasinya tinggi, jadi lebih baik vaksin daripada tidak sama sekali seperti itu. Karena vaksin itu kan bisa melindungi diri kita juga dan melindungi orang yang kita sayang pastinya. Setuju Dok, setuju. Jadi jangan pernah takut kita misalnya kalau vaksin masih milih-milih pengennya yang A, pengennya yang B, susah dicari akhirnya kelamaan gak vaksin, itu jangan sampai kayak gitu Dok ya. Terus tadi menarik banget kata dokter buat teman-teman di rumah yang belum vaksin, itu jangan takut KIPI, karena sesungguhnya kena KIPI itu jauh lebih enak daripada kena COVID ya Dok ya. Betul. Aku habis Moderna dan itu dibilang katanya mirip dengan COVID, pengalaman dari pasien sih emang mirip, tapi jadi bagus nih respon imun kita tuh jadinya kan bekerja. Berarti bekerja Dok ya, KIPI itu artinya bekerja Dok ya kalau misalnya kita kena KIPI itu ya. Iya, tapi kalau misalnya nggak kena KIPI juga bukan berarti tidak terrespon ya. Berarti imun kita lebih baik saat itu, seperti itu. Terus tadi menarik banget nih kata dokter, sebenarnya kita itu kan targetnya 70% ya Dok ya. Sementara yang baru mendekati target itu baru vaksin pertama ya Dok ya. Vaksin keduanya itu masih cukup jauh. Nah, buat temen-temen nih di rumah yang kalau misalnya kalian bingung, misalnya udah vaksin pertama tapi sentra vaksin gue tutup, belum vaksin kedua nih, ataupun malah mau vaksin di mana ya, dari pertamanya udah belum vaksin nih. Nah, kalian itu tenang aja, kalian bisa langsung datang ke sentra vaksin Kemayoran, punyanya Halodoc dan bekerja sama dengan Wings Peduli. Jadi kalian tinggal booking mau vaksin di sentra vaksin Kemayoran, habis tinggal datang pakai mobil. Jadi kita kayak drive-thru makanan Dok. Jadi nggak perlu turun, nggak perlu apa. Enak Dok. Jadi tinggal duduk aja nih, tinggal dibuka, suntik deh kayak gitu. Betul. Yang lupa teman-teman ya. Semuanya pakai drive-thru dari Halodoc loh. Wih, keren. Enak kan Dok ya? Nggak perlu turun, nggak perlu apa. Praktis. Saya juga sekeluarga semuanya pakai drive-thru Halodoc Dok. Jadi habis ke sentra vaksin yang sama Wings Peduli, pulangnya bisa langsung beli makanan buat di rumah. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Dok ya. Dok, melihat kondisi Jakarta dan kota lainnya ini kan udah mulai normal ya Dok ya. Di Jakarta udah mulai banyak yang WFO, banyak mall-mall yang juga udah buka lebih dari jam 8 atau jam 9. Sebenarnya
kita punya nggak sih dok potensi untuk mendapatkan gelombang ketiga ini melihat dari situasi kita sekarang ya dok ya? Ya, dilihat dari kemungkinannya potensi gelombang 3 ini kemungkinannya pasti ada karena ini sudah mendekati Natal, tahun baru seperti itu kan, orang-orang pasti pada ingin liburan. Nah, namun ini pemerintah kita juga udah oke nih, sudah menaikkan PPKM level 2. Kemudian yang WNA atau WNI dari luar negeri sekarang kan karantinanya karena ada kasus baru Omikron ini jadi 10 hari kembali karena ada kasus baru dari Omikron yang baru terdeteksi hari ke-7. Nah, maka dari itu pemerintah udah oke banget untuk karantinanya 10 hari. Dan juga kan tol ada ganjil genap seperti itu. Berarti emang potensi gelombang ketiga ini ada banget, cuman pemerintah kita tuh udah berhasil untuk melakukan prevention gitu dok ya? Ya, betul. Tapi kita ingetin lagi kali dok ya buat teman-teman di rumah, walaupun nih pemerintah udah melakukan prevention, teman-teman di rumah juga nggak boleh nih yang namanya lengah ya dok ya untuk menjaga protokol kesehatan diri sendiri, sama tetap melakukan social distancing. Nah, buat teman-teman nih, aku punya tips nih buat kalian kalau misalnya untuk menjaga kesehatan nih. Pasti kalian udah sering kan kalau misalnya disuruh pakai masker, sering cuci tangan dan pakai hand sanitizer sering-sering tuh, pasti itu udah sering di-mention nih ya dok ya. Nih teman-teman, kalau aku di rumah itu kalau misalnya aku bisa di mana-mana ya, selain aku cuci tangan, cuci badan, itu pasti barang-barangku juga aku semprotin pakai Wis 24. Jadi Wis 24 itu adalah disinfektan dari Wings Group Indonesia yang ampuh banget untuk mengatasi berbagai macam virus dan kuman, termasuk virus COVID-19 pastinya, kayak gitu. Jadi jangan cuma fokus tangan aja nih, karena virus COVID itu bisa nempel di mana-mana dok ya, bukan cuma di kulit ya dok ya. Jadi jangan lengah. Yang namanya handphone, yang namanya backpack, yang namanya kalian punya tas, itu semuanya kalau bisa ya kalian pakein Wis 24 disinfektan dari Wings Group Indonesia. Ya, nah dok, aku mau juga kan soalnya si jadi bener. Oke, sarannya approve ya dok ya sarannya ya. Oke. Aku mau lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dok. Dok, sebenarnya ini pasti pertanyaan yang udah sering ditanyain, tapi pasti emang harus tetap kita ingat-ingat terus. Langkah apa aja sih dok nih yang harus kita siapin untuk menghadapi potensi gelombang ketiga nanti? Ya, yang pasti semua juga udah pada tahu ya langkah apa yang kita usahakan capai agar gelombang 3 ini walaupun ada tapi tidak terjadi peningkatan seperti terdahulu ya. Yang pasti adalah apapun varian COVID-nya kita tetap harus jalani prokes. Prokesnya 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Dan selain itu ada 3T. Tracing, testing, dan treatment. Dan yang terakhir adalah lengkapi vaksinasi. 5M, 3T, vaksinasi. Ya dok ya? Itu tuh teman-teman, emang kita nggak pernah berubah ya dok ya sebenarnya dari pandemi pertama keluar itu. Pandemi pertama datang itu cuma 5M, 3T, dan vaksin sebenarnya yang bisa menyelamatkan diri kita dari lonjakan kasus gelombang ketiga nantinya dok ya? Betul. Nah, selain yang tadi, menjaga kesehatan tuh penting banget ya dok ya untuk di selama potensi gelombang ketiga ini. Seberapa penting sih dok kita menjaga kesehatan diri sendiri tuh? Tetap selain tadi prokes yaitu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, sayur dan buah, dan pastinya hindari stres. Karena kalau sudah stres, apapun yang kita rasa pasti jadi lebih kenapa ya seperti itu, akan jadi lebih panik. Bener. Berarti emang sebenarnya penting banget ya dok untuk menjaga kesehatan, apalagi stres nih. Teman-teman kan biasanya kita keluar rumah untuk WFO, sekarang lebih sering WFH gitu dok ya. Dan pasti jadi teman-teman yang tadi dokter Fury juga udah bilang jangan lupa untuk ngelengkapin kebutuhan cairan kita dok ya. Nah kalau aku nih dok, kalau misalnya udah stres WFH di rumah ya, misalnya suka lupa minum ya dok ya. Nah itu aku pertolongan pertama aku kalau misalnya aku udah lupa banget minum, itu pasti aku minum
Isoplus dari Wings Group Indonesia. Karena Isoplus ini dok, selain rasanya enak ya dok ya, apa namanya, dia itu katanya mengandung 7 ion yang berguna banget buat tubuh dok. Udah gitu katanya bentuknya itu sama kayak cairan tubuh, jadi cepet diserapnya. Makanya kalau misalnya saya udah lupa minum, habis itu minum Isoplus, itu pasti rasanya udah terhidrasi lagi di tubuh kita. Makanya teman-teman kalau misalnya di rumah WFH jangan sampai stres dan jangan lupa minum air yang banyak. Kalau misalnya lupa minum aja Isoplus. Oke? Nah, dok, aku mau lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Dok, protokol kesehatan seperti apa sih yang harus tetap dilakukan nih oleh masyarakat untuk mencegah potensi gelombang ketiga COVID-19? Karena kan dari regulasi itu kan selalu berubah nih dok ya, seiring naik turunnya gelombang COVID-19. Sebenarnya protokol kesehatan apa aja sih dok nih yang untuk nanti nih gelombang ketiga itu harus kita tingkatin lagi? Sama seperti tadi ya, yang pasti kita harus mencuci tangan. Karena itu 43% itu juga dapat menghindari si virus COVID itu. Nah, kemudian menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, ada tambahan nih satu dari Pemprov DKI, yaitu adalah menghindari makan bersama. Seperti itu. Dan yang terakhir juga, lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS. Oke, berarti tetap rajin cuci tangan, terus hindari makan bersama dok ya. Sama tadi yang terakhir apa dok? Sorry dok. Menghindari makan bersama. Menghindari makan bersama ya dok ya. Iya iya. Kan, berarti emang sebenarnya kan kita lepas masker tuh. Jadi kalau misalnya bisa meminimalkan nongkrong, jadi lebih baik kita di rumah aja. Karena emang yang paling lengah itu yang paling lengah kita lepas masker itu berarti emang pas makan ya dok ya. Makanya kalau misalnya saya nih dok, saya kan suka emang punya keperluan keluar untuk ketemu sama orang gitu kan, untuk berdiskusi gitu. Saya selalu bawa cadangan masker protektor dok dari Wings Group Indonesia. Karena menurut saya protektor itu masker yang enak banget nih dipakainya di wajah dok, jadi dia tuh nggak bikin sesak, dan juga saya percaya nih kalau misalnya si protektor itu bisa melindungi diri saya dari COVID-19 kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya bingung nih pengen bawa cadangan masker apa kalau misalnya keluar, itu kalian pakai bawa aja Wings Care Protector, oke? Oke, mungkin ada kalau misalnya pertanyaan dari saya segini aja nih dok. Kita akan masuk ke bagian yang paling menarik nih dok, mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih sama viewers kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer dok dari viewers kita. Nah, jadi nanti beberapa pertanyaan yang terpilih itu akan jawab langsung nih sama Dr. Furi teman-teman. Tapi belum telat nih, kalian yang masih mau tanya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, udah siap dok untuk jawab pertanyaan viewers kita dok? Ayo. Oke. Kita baca pertanyaan yang pertama nih dari @a.ry_catur. Dok, apakah Omicron dapat membuat penyintas COVID-19 kembali mengalaminya? Apakah dampaknya akan lebih berbahaya dan tips bagaimana cara mencegahnya? Gimana dok? Baik. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya untuk varian Omicron ini bisa walaupun pernah terkena bisa terinfeksi kembali atau reinfeksi. Nah, untuk gejalanya bisa lebih ringan atau berat itu tergantung dari apakah kita sudah vaksinasi atau tidak. Apabila kita sudah vaksinasi, sudah dipastikan kemungkinannya adalah gejalanya lebih ringan seperti itu. Nah, karena kalau misalnya tidak vaksinasi itu bisa terjadi 60-70% kemungkinannya itu adalah gejala berat atau meninggal. Untuk caranya bagaimana untuk menghindarinya? Ya seperti tadi juga, kita harus lakukan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas seperti itu. Oke. Berarti emang varian Omicron ini itu bisa
kena lagi nih dok ya buat temen-temennya yang udah jadi alumni COVID. Nah, tapi kalau misalnya untuk dampaknya akan lebih besar atau lebih kecil itu tergantung udah vaksin apa belum ya dok ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan terjawab nih buat Mas A.RG Catur. Dok, aku mau langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dok, ini dari @nori_sunanda. Katanya gini dok, sebenarnya perbedaan antara varian Delta dengan Omicron tuh apa aja sih dok? Ya, kalau misalnya perbedaannya sebenarnya ditemukannya di mana dan kode dari bahasa Yunaninya seperti itu. Jadi kalau misalnya waktu yang alfa itu kan ditemukannya dari Cina ya, jadinya itu peneliti membuat kode dari bahasa Yunani yang mendeteksinya alfa, beta, gamma, delta, dan yang terbaru ada omikron. Omikron itu kenapa dinamain omikron? Karena dia O yang saat diteliti kecil, jadi lawannya dari omega seperti itu. Jadi memang itu sudah ada pemetaan nama dari peneliti-peneliti. Saya juga baru tahu nih dok kalau misalnya omikron itu diambil nama karena dia kecil jadi lawannya omega gitu dok ya. Betul. Oke, itu berarti itu teman-teman ya perbedaannya antara varian omikron sama varian delta. Mudah-mudahan terjawab ya buat Mas Nori Sunandar. Dok, ini ada pertanyaan menarik banget nih dok. Saya juga jadi kepo nih dok. Ini pertanyaan dari @Umi Arshifa. Pertanyaannya gini dok. Dok, apakah untuk melindungi diri kita dari varian baru yang namanya Omikron itu diperlukan vaksin varian baru juga dok? Ya, ini karena virusnya kan juga baru ya, awal November. Dan ini memang sudah terdeteksi ada di 25 negara termasuk Asia. Namun sampai saat ini belum ada peneliti yang mendeteksi kalau misalnya Omikron ini baiknya gunakan ini vaksin Sinovac atau AstraZeneca, seperti itu tidak. Yang pasti kita harus vaksinasi apapun jenis vaksinnya, kita tetap harus vaksinasi karena dari efikasinya itu tinggi, jadinya pasti misalnya memang Omikron ini ada di vaksin tersebut pasti akan terlindungi seperti itu. Oke. Berarti emang sebenarnya sejatinya belum ada penelitian yang menjawab pertanyaan apakah Omikron itu paling efektifnya pakai vaksin yang mana gitu dok ya? Sinyalnya putus. Oh ya, dok tadi aku sampai mana ngomong ya? Aku nanya apakah berarti memang belum ada penelitian yang bisa menjawab vaksin yang mana yang paling efektif untuk melawan varian Omikron gitu dok ya. Tapi yang paling penting ya berarti ya kita vaksin aja dulu dok ya untuk menjaga diri kita ya. Iya, karena di kasus ada di Israel dokter yang sudah booster 3 kali pun bisa terkena seperti itu. Apalagi orang yang belum vaksin gitu kan dok ya. Balik lagi dokter, nanti ke gejala ringan sedang berat itu atau yang meninggal. Gejala ringan sedang berat, ada meninggal juga dok ya. Gak main-main ya. Gak main-main, makanya teman-teman yang masih ragu, buruan deh yang vaksin. Kalau misalnya bingung, tinggal ke sentra vaksin Kemayoran, kerjasama Halodoc sama Wings Group Indonesia. Oke, mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaannya untuk @Umi Arshifa. Oke, dok, ini selanjutnya ada pertanyaan yang gak kalah menarik nih dok. Ini menarik banget pertanyaan hari ini dok. Ini ada pertanyaan dari @ipan_herdis. Izin bertanya dok, sebenarnya ada batasan maksimal nggak sih kalau virus itu bermutasi berapa kali nih kayak virus COVID ini? Kayak mereka tuh ada bakal berapa kali lagi sih bermutasinya dok? Ya seperti yang kita ketahui dari alfa, beta yang sampai delta ini pun tidak ada range waktunya kan. Jadi kalau misalnya ditanya
berapa lama itu akan tetap bermutasi seperti itu. Omikron pun ini yang sudah varian baru dari Omikron bisa bermutasi kembali. Gimana caranya biar tidak bermutasi? Balik lagi, kita harus vaksin. Karena kalau misalnya vaksin itu tidak cukup dengan satu orang, namun kelompok seperti itu. Jadi kalau misalnya kita semua terlindungi, insya Allah tidak akan bermutasi kembali seperti itu. Berarti ini teman-teman, ini ternyata vaksin tuh nggak punya vaksin kan, virus itu nggak punya jatah ya dok ya, mau bermutasi berapa kali dok. Jadi nanti pasti mereka nih punya kemungkinan lagi nih setelah Omikron ini punya mutasi yang baru dok ya. Betul. Makanya dari kita Omikron yang pun paling bisa penting. dibuat lagi. Jadi belum selesai nih dok pandemi kita dok ya. Belum selesai. Makanya Kecuali ya, teman-teman semua di rumah kita itu 70% kita dukung pemerintah untuk vaksinasi. benar banget. Jadi pandemi nggak akan selesai kalau misalnya kita semua belum divaksin nih dok. Setuju ya dok ya? Setuju. Makanya teman-teman jangan ragu buat vaksin, dan jangan lupa jaga diri juga ya dok ya. Jangan sampai nanti kita menularkan orang-orang yang kita sayang gitu kan dok ya. Betul. Karena Makanya vaksin jangan itu lupa melindungi diri kita dan melindungi di sekitar kita. benar, makanya. Nah, makanya teman-teman nih, aku punya tips lagi nih buat teman-teman di rumah yang pengen jaga diri dari COVID-19 ya. Kalau aku nih dok ya, misalnya kan kalau barang-barang itu tuh pasti kalau misalnya kita semprot disinfektan, terus tangan udah kita pakai hand sanitizer, itu kan udah aman ya dok ya, rasanya kayak ya yang penting saya udah berusaha deh gitu untuk menghapus tuh virus-virus dan kuman-kuman di barang-barang dan kulit saya gitu. Yang saya bingung nih tadinya dok, itu di baju dok. Kan kita suka baju ini kan sebenarnya melindungi kulit kita kan kalau misalnya kita keluar rumah. Itu sudah tadinya saya bingung banget dok, ini gimana caranya saya ngamanin baju saya kan kalau misalnya pengen bersih dari semua virus dan kuman. Kan nggak mungkin ya dok ya kalau misalnya saya pakai disinfektan kayak pakai body spray gitu kan nanti baunya jadi gak enak. Jadi kelewat bersih itu dok kalau misalnya saya pakai disinfektan gitu. Nah teman-teman itu di rumah kalian bisa pakai sabun antisep dari Wings Group Indonesia. Semenjak saya tahu ada deterjen yang bisa menghilangkan virus-virus dan kuman yang ada di baju saya, itu saya langsung pakai nih yang namanya Softlens Antisep dari Wings Group Indonesia. Terpercaya banget buat menghilangkan segala macam kuman dan virus. Jadi habis dicuci itu bajunya clean lagi. Jadi selain bersih, kalian juga aman bajunya, nggak ada kuman lagi, nggak ada virus lagi. Kayak gitu dok. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Mudah-mudahan terjawab ya tadi Mas Ivan Herlis. Jadi jangan berpikir kalau Omikron ini yang terakhir ya. Abis itu kita akan jawab pertanyaan dari @Agustin August 2908. Katanya gini dong, apakah benar varian Omikron lebih banyak menyerang anak muda yang belum divaksin? Dan terus sebenarnya pada usia berapa sih orang rentan beresiko terkena varian Omikron ini dong? Tadi kayaknya pertanyaannya apakah pertanyaannya yang tidak divaksin? Nah itu jawabannya. Benar banget. Bener. Jadi kalau misalnya ditanya apakah lebih rentan yang belum divaksin, pasti mau jenis apapun kalau kita belum divaksin itu akan lebih rentan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah divaksin, kemungkinannya walaupun terkena atau reinfeksi dengan penyintas itu bisa lebih ringan. Jadi nggak harus menuhin rumah sakit deh tuh. Jadi kalau misalnya udah tahu gejalanya ke arah situ, langsung kita testing. Kalau misalnya ternyata memang positif dan kita masih bisa di rumah, kita rawat jalan aja seperti itu. Jadi nggak usah panik. Apalagi tadi ada yang komen jadi takut. Nggak usah takut selama kita ngejalanin prokes yang benar dan lengkapi vaksin, insya Allah akan terjaga dari varian apapun itu. Jadi nggak perlu takut. Yang perlu itu adalah waspada ya dok ya, waspada dan menjaga diri nih teman-teman. Jadi jangan ekstra waspada itu lebih baik daripada lengah dan menyesal. Benar, setuju. Lagi-lagi vaksin ya dok ya. Pokoknya intinya itu teman-teman kita
vaksin sama menjaga kesehatan kita. Gitu kan dok ya? Betul. Jadi apa namanya? Jadi sebenarnya bukan pertanyaan virus Omicron itu bukannya menyerang anak muda yang belum vaksin ya dok ya. Tapi semua virus COVID-19 itu akan menyerang semua yang belum vaksin. Gitu kan dok ya? Betul sekali, lebih rentan. Tuh teman-teman ya. Jadi jangan takut buat divaksin deh. Terus dok tadi Ed Agustina ini nanya juga sebenarnya pada usia berapa sih orang tuh rentan beresiko kena si virus Omicron ini? Ada nggak sih range umurnya dok? Kalau untuk saat ini range-nya belum ada yang pasti. Namun memang kan kalau misalnya lansia terlebih ada komorbid sama seperti dengan COVID-19 lainnya, dia akan mudah lebih terkena dan kalau misalnya daya tahan tubuhnya kurang baik sehingga tidak bisa divaksin, nah itu yang amat sangat rentan terkena gejala berat seperti itu. Okay. Jadi kalau misalnya kita anak muda tapi fisiknya bagus, jalani pola hidup sehat dan prokes dan balik lagi lengkapin vaksin dengan saat ini dosis 2 masyarakat umum, itu ya insya Allah kayak nantinya akan seperti flu biasa seperti itu. Tapi kalau misalnya flu biasa kita hanya minum obat yang dijual bebas, nah ini tetap harus konsultasi via halodoc pastinya. Setuju. Berarti emang bukan terpaku sama umur ya dok ya, tapi terpaku sama emang kesehatan dan daya tahan tubuh masing-masing orang ya dok ya. Betul. Oke, mudah-mudahan terjawab ya buat Ed Agustina _Agus 2908. Dok, aku mau nanya lagi nih, yang ada pertanyaan lain nih. Dok, untuk anak usia di bawah 6 tahun yang belum bisa vaksin COVID, apakah vaksin influenza dapat membantu tubuh untuk memperkuat imun terhadap COVID-19? Ini yang nanya @tirza.angelina. Jadi sebenarnya kan ada vaksin COVID itu ada batasan umurnya dok ya. Anak di bawah 6 tahun kan belum boleh nih. Sebenarnya apakah vaksin influenza itu bisa membantu nih dok untuk ibaratnya quote and quote menggantikan vaksin COVID-19? Sebenarnya kalau dari yang terbaru, Pfizer itu bisa di usia 5-11 tahun. Kalau Moderna 6 tahun sampai 11 tahun. Jadi kalau 5 tahun bisa gunakan Pfizer. Namun kalau misalnya di bawah itu, apakah influenza bisa mumpuni dengan variasi COVID ini? Sebenarnya tidak. Namun karena influenza biasanya juga harus dengan PCV ya, pneumonia. Nah, kalau dengan pneumonia ini dia sebenarnya sama-sama SARS-CoV. Nah, dia ada kakak adik, tapi tetap sebenarnya tidak variasinya tetap beda dengan COVID. Jadi dikatakan bisa atau tidak dengan vaksinasi influenza dan PCV? Sebenarnya tidak, tapi kalau misalnya kita terkena bisa lebih ringan gejalanya karena ya tadi PCV itu termasuk juga SARS-CoV. Oke, tadi berarti intinya adalah sebenarnya udah ada dok ya vaksin Pfizer itu yang available nih buat anak-anak yang di bawah 6 tahun gitu dok ya? Ya, Pfizer 5 tahun. Oke, nah makanya nih teman-teman kalau misalnya tapi nanti punya anak umur di bawah 6 tahun terus pengen udah denger nih, oh ternyata Pfizer itu boleh nih buat anak di bawah 6 tahun. Nah, tapi kalau misalnya masih ragu, kalian bisa langsung chat dokter di Halodoc ya. Kalian bisa langsung tanya nih apakah benar apa yang harus disiapin nih kalau misalnya anak di bawah 6 tahun mau vaksin Pfizer dan sebagainya. Jadi kalian bisa langsung buka aplikasi Halodoc, langsung pilih dokter yang mau di-chat dan langsung tanya-tanya tentang vaksinasi anak di bawah umur 6 tahun. Setuju dok? Setuju, silakan. Kalau misalnya laki nanti jadwalnya pas sama dokter Puri, bisa ketemu langsung sama dokter Puri di aplikasi Halodoc. Oke. Dok, ini masih berhubungan sama anak-anak nih dok ya. Untuk anak-anak yang ini pertanyaan dari Umi Arkifa lagi. Dok, untuk anak-anak yang belum bisa mendapatkan vaksin,
apa aja sih hal yang perlu dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuhnya, terutama pada saat harus menghadapi gelombang ketiga? Apa sih dok ya buat anak-anak yang belum bisa vaksin tuh yang bisa dilakuin? Ya. Kalau untuk saat ini, kalau yang di bawah, berarti yang di bawah 5 tahun ya, yang pasti mengurangi mobilitas. Jangan pergi-pergi dulu, karena ini kan Natal tahun baru ya, itu tadi pasti akan mau liburan. Lebih baik tetap di rumah aja, dan kalaupun kita mau melakukan aktivitas, lebih baik outdoor seperti itu. Nah, ya kalau menjauhi kerumunan pastinya jangan dulu ya. Ya harus jauhi kerumunan, maksud saya jangan mendekati kerumunan kayak ke mall seperti itu. Nah, kemudian untuk usia di atas 2 tahun boleh menggunakan masker. Jadi kalau misalnya di atas 2 tahun, seperti biasa kita harus melakukan prokes juga seperti yang dewasa. Nah, kemudian kalau yang di bawah 2 tahun karena masih terbilangnya bayi atau lebih rentan, jadi tetap lengkapi vaksin. Yang tadi pertanyaan sebelumnya itu bagus, tetap influenza dan PCV itu harus tetap dilengkapi. Dan kemudian kalau misalnya masih menyusui kan dari orang tuanya tetap vaksin, nanti bisa disekresi dari ASI-nya tersebut gitu. Jadi sebenarnya imunnya bayi ini juga baik kalau misalnya kitanya sudah melakukan vaksinasi. Berarti bayi emang kan juga bisa kita cuci tanganin seperti itu kan. Nah, nggak boleh cium-cium dulu seperti itu. Jadi emang ibaratnya nih dok ya, kalau anak di bawah umur 2 tahun itu kan masih disebut bayi dan belum bisa menjaga dirinya dok ya. Nah itu berarti adalah tugas orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya dok ya yang harus menjaga si bayi di bawah umur 2 tahun itu. Teman-teman yang buat yang masih punya adik atau punya keponakan yang masih kecil-kecil, dijaga ya, berarti jangan sampai tuh kalau ketemu orang langsung dicium gitu ya dok ya, kayak zaman sebelum pandemi. Itu dihindarin dulu kayak gitu. Karena mereka belum bisa divaksin gitu kan dok ya. Kasian juga kalau misalnya dimaskerin nanti anak bayi juga kalau misalnya dimaskerin kan kasihan juga dok ya, suka pasti nanti sesek dia nafasnya. Oke. Itu mudah-mudahan terjawab ya Umi Arsyifa gitu. Jadi dijaga teman-teman anak-anak ya. Abis itu ini ada pertanyaan terakhir nih dari @agustina_agus 2908 lagi. Bagaimana sih dok kita nih sebagai orang tua itu nggak merasa ragu nih buat membawa anak-anak kita untuk mendapatkan kebutuhan imunisasinya, mengingat virus COVID-19 ini semakin berkembang dengan adanya varian baru yang mungkin lebih rentan terhadap anak. Jadi gimana dok, ini kan imunisasi itu kan nggak bisa online ya dok ya, harus datang nih ke puskesmasnya atau ke posyandunya. Gimana sih dok biar misalnya orang tua tuh nggak ragu nih buat ngebawa anaknya keluar rumah untuk dapetin imunisasi? Ya, beberapa rumah sakit sebenarnya kan juga bisa, dari Vihalodo kan juga bisa appointment ya. Jadinya kita datang di 30 menit sebelum kedatangan seperti itu. Atau di beberapa rumah sakit juga ada yang drive-thru untuk imunisasi anaknya. Nah, apabila memang harus ke puskesmas, tetap kita jaga jarak, dan kalau misalnya memang ada face shield, anaknya gunakan face shield saja seperti itu. Oke. Berarti emang kalau misalnya kita mau bawa anak kita ke tempat imunisasi, itu sebenarnya kurang lebih sama aja kayak kita membawa diri kita ke kerumunan yang ada di luar ya dok ya. Kalau bisa nih buat ngehindarin kita lama-lama di luar ngantri segala macam, kita booking dulu bisa lewat aplikasi Halodoc. 30 menit sebelumnya nih waktu masih sepi itu udah datang, nunggunya nggak rame, dokternya datang langsung masuk, langsung imunisasi, langsung pulang gitu dok ya. Atau kalau misalnya punya face shield, iya bantu banget dok emang. Jadi bayi aku juga seperti itu. Jadi dan kalau misalnya punya face shield tadi dipakein ya dok ya. Betul. Kalau ada face shield aku nih kebetulan punya keponakan juga di rumah dok. Kemarin juga baru imunisasi. Nah selain dia booking, ibu bapaknya nih booking lewat Halodoc, terus 30 menit datang sebelumnya supaya ngindarin kerumunan. Nah, yang aku perhatiin nih dok, biasanya kan kalau ibu-ibu itu mau bawa anak imunisasi, itu kan pasti bawanya dokumen, terus segala macam gitu kan dok ya. Ini ternyata kakakku enggak dok.
ada barang-barang tambahan yang dia bawa. Dia itu yang pertama, dia sedia Nuvo hand sanitizer dari Wingsup Indonesia itu, dia bawa kurang lebih 2 botol dok untuk sebentar-sebentar dipakai nih, sebentar-sebentar dipakai. Udah gitu dia juga bawa Nuvo anti tisu basah Nuvo itu dok yang anti wipe itu nanti kalau misalnya pengen megang apa-apa itu dia lapin dulu segala macam. Dan yang paling penting dia selalu bawa WIS24 dok, disinfektan dari Wingsup Indonesia yang mau duduk nih disemprot dulu kursinya pakai disinfektan, baru duduk. Mau buka pintu nih kalau bisa disemprot dulu, pasti disemprot dulu tuh sama kakak saya. Jadi kayak gitu dong. Jadi banyak banget nih barang-barang tambahan yang bisa yang disediakan sama Wingsup Indonesia yang bisa kalian bawa kalau misalnya mau imunisasi anak kalian keluar rumah, yang bisa bikin kalian merasa extra safe dan aman nih untuk tetap memenuhi kebutuhan imunisasi anak, adik, ponakan, siapapun yang harus dipenuhi di tengah masa pandemi ini. Kayak gitu dong. Oke, iya, sebenarnya seperti itu sih, bukan bikin jadi parno ya, tapi memang waspada itu waspada ekstra itu bener. Daripada menyesal. Bener. Itu. Bener, setuju dong. Iya, kayak maksudnya kan gak ada susahnya kita semprot disinfektan, pakai hand sanitizer gitu kan, bukan suatu hal yang berat gitu. Itu lebih baik kita lakukan, lebih baik ribet dikit daripada harus isolasi mandiri selama 2 minggu jauh dari anak, makanan gak enak ya dok ya. Mendingan effort dikit ya teman-teman. Gak ada rasa dok. Minum apa gak enak, orang pakai parfum gak kecium, mendingan pakai hand sanitizer, bawa WIS24, bawa Nuvo Wipes. Oke teman-teman di rumah ya. Nah, nggak kerasa banget nih dok. Ternyata kita udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari followers kita. Kita udah nggak punya waktu kita udah habis nih untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari rumah. Nah, tapi buat teman-teman jangan sedih nih kalau misalnya jawab pertanyaannya belum kejawab, kalian bisa langsung chat sama dokter terpercaya di Halodoc untuk nanyain seputar cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari lonjakan gelombang ketiga COVID-19. Seperti yang saya tadi udah bilang, kalau misalnya beruntung bisa langsung ketemu nih sama Dokter Furi kalau misalnya jadwalnya tepat kayak gitu. Nah, aku mau rangkum sedikit ya. Tadi seperti yang Dokter Furi udah jelaskan, gelombang ketiga ini tuh sebenarnya memang kita menghindarinya itu kurang lebih sama kayak kita menghadapi gelombang pertama dan gelombang kedua ya dok ya. 5M, 3T, dan juga harus vaksin. Kita dukung nih program pemerintah supaya di akhir tahun nih kita 70% dari populasi orang Indonesia itu udah vaksin semua. Jadi nanti yang mau liburan Natal udah tenang, yang mau liburan tahun baru udah tenang, kayak gitu. Tapi tetap aja mendingan di rumah ya dok ya, Natal sama tahun barunya dok ya, lebih hangat sama keluarga di rumah. Jangan hangout dulu teman-teman, nanti gelombang ketiganya naik lagi. Bener ya dok ya? Iya, ngeri. Nah, jadi buat teman-teman nih di rumah, aku sama Dokter Furi nggak bosan-bosan untuk ngingetin tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga, dan juga jangan takut divaksin. Nah, pasti nih saya percaya Dokter Furi punya nggak sih habit baru nih yang lahir di pandemi ini nih dok? Ada nggak dok? Dari Dokter Furi sendiri. Dulu tuh pas pandemi misalnya nggak suka ngapain, setelah pandemi itu habis itu punya kebiasaan baru gitu dok. Kira-kira apa dok kalau dari Dokter Furi? Ya sama seperti tadi, harus yang pasti apa-apa semprot-semprot. Hand sanitizer itu penting. Benda wajib selain HP dan handphone. Bener. HP dan handphone. HP dan dompet. HP dan dompet dok. Kemudian nah, karena saya dari rumah sakit, saya juga harus melepas sebelum pulang itu harus mandi dulu. Kemudian sebelum ketemu anak kita harus mandi dulu. Terus yang namanya sepatu seperti itu, pokoknya jadi ya tadi ekstra waspada gitu. Karena kakakku juga udah dokter juga kena. Jadinya daripada saya mengalami seperti itu dan akhirnya menyesal, jadi saya lebih baik jalani benar-benar prokesnya. Oke. Setuju. Saya kurang lebih sama nih kayak dokter dok. Sekarang nih saya udah punya satu set rundown nih. Kalau misalnya saya pulang dari mana-mana ataupun saya mau berangkat kemana-mana.
Yang pertama nih dok, kalau misalnya saya di rumah dok ya, gak ngapa-ngapain, itu pasti saya kalau misalnya sempet, saya sering-sering minum Isoplus dari Wings Group Indonesia. Karena ya kayak yang tadi udah saya bilang dok ya, kalau misalnya saya WFH, saya lupa minum, itu seger banget dok kita minum Isoplus itu. Karena selain seger, itu saya merasa terhidrasi karena si Isoplus ini mengandung 7 ion dan cairannya itu juga sama kayak cairan tubuh manusia, jadi gampang banget diserapnya. Nah, kalau misalnya apa namanya, saya pergi, saya nggak mungkin yang namanya lupa hand sanitizer. Itu udah jadi benda wajib. Kalau kata dokter Furi, itu udah ngegantiin yang namanya handphone sama dompet. Nah, kalau saya selalu pakai Nuvo hand sanitizer dari Wings Group Indonesia. Karena si Nuvo hand sanitizer ini teman-teman, itu mengandung 70% etanol yang terbukti ampuh membunuh kuman serta dilengkapi dengan moisturizer untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi walaupun kita sering-sering make, karena kalau pasti dokternya juga sering banget nih kan dok pakai hand sanitizer kan. Betul. 2 menit sekali deh at least kita pakai hand sanitizer. Belum lagi kalau mau makan, kita mau kemana-mana, baru pulang, habis ngasih uang ke tukang parkir aja saya pasti pakai dok. Iya. Makanya penting banget kalau misalnya kita tuh pilih hand sanitizer yang mengandung moisturizer. Jadi tangan nih nggak kaku teman-teman, tangan nih tetap bisa kerasa jadi lembut. kering ya kan. Nah, selain saya pakai Nuvo hand sanitizer nih dok, saya selalu sedia beberapa barang nih. Yang pertama, saya selalu bawa Nuvo Antiseptic Wet Wipes yang mengandung bahan aktif nih dok, yang terbukti menghilangkan kotoran dan bulu kuman cuma 10 detik dok. Jadi kalau misalnya saya butuh ngelap-ngelap handphone, saya nggak tahu nih bener atau enggak sesuai medis ya, tapi kalau mau makan dok, saya suka ngelap dulu di peralatan makannya, terus saya kasih air mengalir itu saya pasti pakai Nuvo Antiseptic Wet Wipes karena jadi makannya tuh rada plong lah gitu dok, nggak was-was gitu. Nih kue tiaw enak tapi jangan-jangan termalam saya nggak ada rasa aja di amit-amit ya dok ya. Kayak gitu teman-teman. Makanya selain Nuvo Antiseptic Wet Wipes juga saya selalu nih dok di tas at least ada 5 lembar Wings Care Protector dok, masker yang nyaman banget dipakai. Udah gitu dia nggak bikin pengap. Udah gitu dia tuh ternyata udah tiga lapis dok. Dia tuh udah merupakan surgical mask yang ada 3 lapis, dan masker ini juga udah melalui uji BFE atau Bacterial Filtration Efficiency. Jadi tenanglah kalau misalnya saya pakai Wings Care Protector ini sebagai gantinya masker saya. Iya, karena masker kan per 4 jam juga harus diganti untuk hindari maksudnya. Buat cewek-cewek di luar sana harus sering-sering ganti masker daripada pulang jerawatan. Bener. Setuju dok, saya juga baru nyadar tuh dok kalau misalnya kita harus ternyata ganti 4 jam jadi nggak jerawatan. Teman-teman cewek saya dok sekarang lebih sering ganti masker daripada touch up make upnya dok. Di masa pandemi ini makanya bawa Wings Care Protector itu untuk ganti itu berguna banget karena pasti selain touch up mereka pasti ganti masker juga. Nah selain bawa bawa ganti masker nih dok, saya juga pasti bawa disinfektan WIS24. Itu sebenarnya itu ya menurut saya yang paling favorit sih dok kalau dari saya pribadi ya, karena dari dulu kan kalau saya sendiri image disinfektan itu sesuatu yang sophisticated banget dok ya. Setelah saya tahu saya bisa punya disinfektan dalam genggaman saya di WIS24 itu, saya pasti bawa dia kemana-mana dok. Kayak tadi kakak saya mau duduk di rumah sakit disemprot dulu, mau megang gagang mobil disemprot dulu pakai disinfektan, karena lebih baik effort dikit daripada isolasi mandiri ya dok ya. Nah, si WIS24 ini dok, saya percaya banget karena dia itu ampuh membersihkan permukaan dari debu dan kotoran. Tapi juga dia udah lolos ujian nih dok oleh lembaga kesehatan di Amerika kalau dia itu bisa membunuh virus SARS-CoV-2 dan human coronavirus, H1N1, rotavirus, dan norovirus. Jadi banyak banget dok, nggak cuma COVID doang. Banyak banget virus yang bisa diatasi nih sama WIS24 dari Wings Group Indonesia. Sampai rumah nih dok, belum selesai nih dok. Sampai rumah nih dok, baju saya pasti dicuci pakai Soklin Antisep. Jadi karena saya tahu nih kulit udah dijaga, barang-barang udah dijaga, kok baju belum, nggak mungkin kan saya cuci pakai deterjen biasa aja. Setelah saya tahu kalau Soklin Antisep ini adalah deterjen pertama di Indonesia
yang menggabungkan deterjen dan disinfektan yang efektif membunuh kuman dan virus yang menempel di pakaian. Lebih banyak daripada deterjen lain, itu saya nggak pernah pakai yang lain selain Soklin Antisep dari Wings Group Indonesia dong. Nah, jadi jangan lupa nih teman-teman ya, kalau bisa ikutin kebiasaan baru yang tadi udah di-share sama Dokter Furi dan saya share juga. Jadi lagi-lagi kita ingetin, lebih baik effort sedikit daripada isolasi mandiri selama 2 minggu ya dok ya. Gak kerasa tuh teman-teman nasi goreng kalau misalnya udah isolasi mandiri. Ya kan dok ya. Nah dok, kita mau masuk di sesi yang paling ditunggu-tunggu nih pasti sama teman-teman di rumah. Tadi di awal saya udah mention untuk 6 orang penanya yang paling beruntung dok akan dapat masing-masing 200.000 dok. Nah, iya, lumayan banget kan dok 200.000. Nah, hadiah ini dipersembahkan oleh Wings Group Indonesia. Dan siapa aja pemenangnya? Yang pertama ada @agustina_august2908. Yang kedua ada @a.rycatur. Yang ketiga ada @ipan_herdis. Yang keempat ada @umi.arsyifah. Yang kelima ada @tirza.angelina. Dan yang keenam ada Nori_Sunandar. Jadi selamat buat ke-6 pemenang. 200.000-nya bisa dipakai buat malam mingguan nih besok. Tunggu aja, nanti tim Halodoc bakal menghubungi kalian lewat DM. Jadi tolong dicek terus DM-nya ya. Nah, nggak kerasa banget nih dok, kita udah mau 1 jam dok ngobrol-ngobrol tentang bagaimana siasat kita menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Nah, dari tadi seru banget nih pembahasan saya dan Dr. Furi pada Halodoc Talk Live kali ini bersama Wings Group Indonesia. Nah, dok, ada nggak nih pesan-pesan untuk para viewers kita untuk menutup Halodoc Talk Live bersama Wings Group Indonesia pada kali ini? Oke, pesan dari saya, ayo putus rantai penyebaran COVID-19 dengan disiplin prokes dan lengkapi vaksinasi. Oke, lengkapi vaksinasi, itu yang paling penting ya dok ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak buat Dokter Furi yang udah menyempatkan nih waktunya pada sore hari ini walaupun masih praktek di rumah sakit, udah nyempetin ngasih tahu kita informasi seputar langkah-langkah tepat menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Aku juga mau ngingetin buat teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan, vaksinasi, 5M, 3T, dan vaksinasi. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sama dokter, kalau misalnya mau chat lagi sama Dokter Furi untuk diskusi lebih lanjut tentang isu ini, jangan lupa download aplikasi Halodoc dan chat dokter terpercaya di aplikasi Halodoc. Nah, sekali lagi jangan lupa vaksinasi, jangan takut, jangan ragu lagi. Apapun jenisnya vaksinasi itu apapun jenisnya vaksinasinya, semuanya aman. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa langsung datangi salah satu sentra vaksin Halodoc dimanapun. Tapi yang paling enak sebenarnya drive-thru di sentra vaksin Kemayoran di Jakarta nih, yang kerjasama dengan Wings Group Indonesia. Kayak gitu. Nah, sekali lagi terima kasih nih buat Dokter Furi. Mudah-mudahan dokter sehat-sehat terus. Semangat terus dok, praktek offline-nya. Sampai di sini dulu Halodoc Talk Live bersama Wings Group Indonesia. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, 5M, 3T, vaksin. Oke? Stay home, stay safe semuanya. Jangan lupa protokol kesehatan tetap kenceng. Sampai di sini dulu, kita say goodbye dulu dok sama viewers kita. Terima kasih. Dadah semuanya, thank you. Thank you dokter ya. Ya.